Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Salam cinta kasih sayang, rukun dan damai. Bertemu kembali dengan kami, Mbah Sis, di channel Mbah Sis Cahaya Hati. Channel yang mempelajari, mengungkap, serta mengurai akan ilmu agama, yaitu ilmu ketuhanan, yang berisikan tentang ilmu rohani, agama rohani, guru rohani, dan Tuhan Sang Maha Rohani. Ini tentang perjalanan ruh atau rohani, perjalanan unsur Tuhan, dari Tuhan Sang Pemilik Ruh yang diutus dengan sebutan utusan, dan utusannya mewujud ke dunia, menempati bersemayam di wadah tempat si pembawanya. Karena rohani atau ruh adalah unsur hidup, maka unsur tersebut menempati wadah jasmani manusia di dunia. Inilah tentang perjalanan unsur Tuhan yang diutus dan mewujud di dunia sebagai tanda akbarnya, tanda kebesarannya. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya pemirsa di Nusantara, pada kesempatan kali ini, ya, Mbah Sis di channel Mbah Sis Cahaya Hati coba akan menyampaikan penjelasan yang kami coba urai secara ilmiah dan dapat dibuktikan secara prinsip praktek kehidupan di dunia ini. Percakapan atau obrolan dan kajian siang hari ini kami coba memberi judul tentang agama adalah sistem ketersambungan, sistem hubungan dari Tuhan, utusan Tuhan atau Rasul, dan umat manusia di dunia. Jadi agama itu adalah sistem ketersambungan Tuhan, Rasul, utusannya, dan manusia di dunia. Itu turun, top down. Namun dari bottom up-nya adalah dari dunia manusia yang ada di dunia, kemudian terhubung Rasul yang di alam akhirat, dan sampai kepada Tuhan di alam maha akhirat, di ars. Jadi hubungan top down dan bottom up linear, nyambung, terhubung. Dan dalam kehidupannya, dalam kehidupan di dunia ini selalu mode on. Artinya selalu dalam on, artinya hidup, artinya dalam ketersambungan. Nah, ini perlu dipahami, dicermati oleh seluruh umat manusia tentang ajaran agama. Jadi agama itu bukan sekedar dipelajari, kemudian dipraktekkan sebagai nilai ibadah, kemudian berharap nilai ibadah itu sebagai amal dan bisa diterima oleh Tuhan. Nah, bukannya sekedar seperti itu, namun
Beragama itu adalah sistem Tuhan, aturan Tuhan yang terhubung, di mana Tuhan di Arsy, di Malik Yaumiddin, dan dia laisa kamitslihi syai'un, tak terjangkau oleh nalar logika manusia, tak serupa dengan apapun, laisa kamitslihi syai'un di alamnya. Maka tidak sulit untuk dapat mengetahui, membuktikan akan Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un tersebut. Maka ada sistem. Dia, Tuhan, membuat sistem. Ya, sistem top down dan sistem bottom up. Ketersambungan melalui rukun syarat, cara jalan atau SOP-nya ada dalam suatu metodologi. Nah, untuk dapat mengetahui dan mempraktekkan serta membuktikan tentang beragama yang terhubung, yang tersambung dengan Tuhan, Rasul, dengan umatnya atau manusianya yang mempraktekkan ajaran agama itu, harus tahu ilmunya, tekniknya, caranya, jalannya. Ya, karena Tuhan maha metafisik, sedangkan manusia fisik di dunia. Nah, perlu adanya ilmu yang di sekolah kami disebut teknologi metafisik. Cara jalan, rukun syarat, dan metodologinya, yaitu dari fisik, ya, terhubung dengan metafisik. Seperti itu. Nah, di diri manusia ada unsur fisik dan metafisik. Unsur yang wujud, nyata, realita, konkret, dan ada yang tidak wujud, yang rahasia. Ya, di diri manusia. Dimana yang wujud fisik itu adalah jasmani. Nah, di balik wujud jasmani ada dimensi rohani yang tidak wujud, metafisik, unsur Tuhan, berupa gelombang, frekuensi, dan energi. Nah, gelombang, frekuensi, dan energi inilah yang disebut dalam Islam itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak dapat tergambarkan, ya, tidak dapat dianalogikakan, ya. Dia tidak dapat diapa-apakan karena dia rahasia. Seperti itu. Namun dia ada berupa unsur gelombang, frekuensi, dan energi yang mempunyai suatu kekuatan maha dahsyat, potensi yang maha dahsyat. Dan beragama itu harus sampai pada titik tersebut. Ya, sampai pada titik pemilik potensi, gelombang, frekuensi, dan energi. Harus sampai. Ini yang harus diperhatikan, ini yang harus direnungi, dan harus disadari oleh manusia sedunia dalam beragama. Nah, sistem beragama kami analogikakan seperti ini ya, saudara-saudaraku. Nah, saya analogikakan. Ya, beragama. Awalnya, sistem dari Tuhan. Nah, di sini, sistem dari Tuhan. Analogika ini yang paling atas ini, yang putih, yang bening ini adalah analogikanya yang pertama, yang awal. Ya, sedangkan Tuhan tiada awal, tiada akhir. Seperti itu. Ini yang pertama, analogikanya. Ini alamnya Tuhan, keberadaannya kita tidak dapat ketahui. Ya. Namun dia bagaimana untuk bisa dikenal, maka dia membuat sistem utusan yang gambar hijau mengutus bagian unsurnya. Alam yang kedua, alam utusannya. Seperti itu. Kemudian karena Tuhan maha metafisik, maka yang diutus pun metafisik pula. Masih rahasia. Kemudian di alam yang selanjutnya, alam ketiga, turun lagi. Disinilah metafisik itu mewujud fisik atau metafisik yang bersemayam di balik wujud fisik. Ya. Seperti itu. Dari alam pertama, alam kedua, dan alam ketiga ini terhubung, nyambung, tersistem. Linear, ya, linear, terhubung, nyambung.
ya. Namun dalam kekuatan bahasa di listrik, ini sumber listrik, pembangkit. Kemudian pembangkit yang besar diturunkan ke middle, tengah-tengah, seperti itu, ya. Sedang, turun, degradasi. Kemudian turun lagi ke alam yang ketiga, alam dunia, ya. Sumber listrik itu, aliran listrik itu voltasenya turun lagi menjadi 22 volt misalkan di rumah kita. Namun aliran listrik ini dari pembangkitnya, ya, alam pertama, alam kedua, alam ketiga itu terhubung, nyambung, ya. Ada sumber listrik, kekuatan listrik, daya listrik di alam ketiga, alam dunia, ada hubungan, ada ketersambungan. Nah, inilah sistem ketersambungan, sistem hubungan. Nah, jika sistem ketersambungan, sistem hubungan yang berkenaan dengan agama, ajaran, aturan Tuhan, ya, agama, ajaran, aturan, sistem Tuhan, ya, ini harus kita ketahui sistem Tuhan yang pertama, kemudian di alam yang kedua sistem kerasulan, dan yang di ketiga ini adalah sistem bertuhan dan sistem kerasulan yang ada di dunia. Pembawanya seperti itu. Ada pembawanya sistem ini dari Tuhan, Rasul Tuhan, dan pembawa sistem Tuhan dan Rasul di dunia. Dia disebut pula sebagai pembawa risalah, ajaran agama yang tersistem, yang terhubung, yang nyambung linear di dunia ini. Dia bisa disebut juga utusan, ya, bisa juga disebut wakil Tuhan, bisa disebut juga pembawa risalah ajaran Tuhan, ya, bisa juga disebut sebagai wasilah, tali penghubung, seperti itu. Maha metafisik, ya, Tuhan analog sebagai keterpemimpinan adalah Tuhan maha pemimpin, maha pembimbing. Kemudian turun sistem itu, ya. Rasul adalah pemimpin dan pembimbing dalam metafisik. Kemudian di dunia pemimpin dan pembimbing itu mewujud, itu, ya. Maha pemimpin dan pembimbing dalam aturan hukum undang-undang Tuhan, aturan kehidupan turun, ya. Aturan Tuhan itu, pemimpin dan pembimbing itu turun, ya. Kemudian di dunia mewujud, yang membawa aturan pembimbing dan pemimpin itu di dunia mewujud, ya, menempati wadah, yaitu seorang manusia, ya, yang menjadi pemimpin dan pembimbing manusia sedunia, ya. Nah, dalam kitab suci Al-Quran, sistem ini terdapat di surat An-Nisa ayat 59. Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ati Allah, taatilah Allah, taatilah Tuhan. Yang pertama, alam pertama. Taatilah Rasul, taatilah utusan Tuhan. Rasul itu utusan Tuhan. Di sini alam yang kedua. Kalau ini alam maha akhirat, ini alam akhirat. Kemudian wa ulil amri minkum, ikutilah, ya, pemimpin, pembimbing di dunia. Ini pemimpin dan pembimbing di maha akhirat, ini pemimpin pembimbing di akhirat, ya, metafisik. Ini yang mewujud, pemimpin dan pembimbing yang wujud di dunia, seorang manusia. Pemimpin dan pembimbing manusia atau umat manusia di dunia dalam perjalanan dunia dan akhirat menuju Tuhan Sang Maha Akhirat. Bedakan pemimpin dan pembimbing manusia di dunia, hanya batasan dunia, ya. Kalau kepala-kepala negara, tokoh-tokoh yang berkenaan dengan dunia, ini ulil amri minkum dunia. Ini ulil amri minkum yang tersistem dengan Tuhan, yang merupakan sistem Tuhan di dunia. Itu bedakan, ya. Ulil amri minkum yang dipilih manusia, dan untuk batasan dunia saja ada ulil amri minkum yang dipilih oleh Tuhan, utusan Tuhan untuk memimpin manusia, ya, sedunia, ya, dalam
berhubungan dengan Tuhan, ya, untuk keselamatan dunia dan akhirat, seperti itu. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum ini pemimpin dan pembimbing manusia di dunia. Pemimpin dan pembimbing disebut juga bisa guru. Nah, di sini berhubungan dengan unsur Tuhan, yaitu guru rohani. Guru rohani yang zahir. Ini maha guru rohani. Ini guru rohani. Ini guru rohani yang zahir. Di sini. Seperti itu. Ini sistem ketersambungan aturan Tuhan, agama yang terhubung, tersistem, nyambung sampai dunia, dan dari dunia naik lagi bottom up, ya, akhirat, utusan yang metafisik sampai kepada Tuhan sang maha metafisik, maha guru, seperti itu. Ini harus nyambung, sistem agama harus nyambung. Jika beragama tidak nyambung dari dunia akhirat sampai ke maha akhirat, ya, tidak nyambung, maka bahasa listrik konslet, ya, konslet bahasa listriknya berantakan, gitu, berantakan. Akhirnya sampailah dia di yang merah ini, turun, downgrade. Nah, konslet itu berantakan, artinya hayal, menghayal, alam hayalita. Jadi agama bukannya ketersambungan dengan Tuhan, tapi seolah-olah seakan-akan dia tidak jelas, ya. Dia tidak sampai terhubung, nyambung pada Tuhan. Dia menghayal dengan akal, nalar logikanya. Nah, kebanyakan manusia di dunia seperti itu, ya. Akhirnya praktek ibadah agama hanya seolah-olah seakan-akan, ya, berharap, ya. Padahal hubungannya sekarang juga nyambung jika sistem bertuhannya, ya, cara jalannya, rukun syaratnya komplit sesuai dengan SOP-nya. Gitu. Ini yang penting, yang harus dicari, yang harus dipelajari dan dipraktekkan atau dibuktikan. Ya, sistem ini adalah sistem ketersambungan hubungan. Ya, untuk mengetahui Tuhan yang di maha akhirat lewat utusannya, utusan Tuhan. Dan di dunia cari utusannya yang wujud sebagai wakil Tuhan di dunia, kekasih Tuhan di dunia, ya, manifestasinya. Dia bisa disebut Tuhan yang zahir, ya, yang batin dan yang zahir, yang awal dan yang akhir. Ya, di dunia ini, ya, Tuhan yang zahir itu adalah sifat wujudnya, sifat rahasia wujudnya yang menzahir. Bukan Tuhan yang di sininya ada ini, bukan. Sifat rahasia Tuhan yang menzahir, mewujud. Ada realita konkret, tapi yang wujud, yang zahir bukanlah Tuhan yang di maha, seperti itu. Tapi Tuhan yang di dunia adalah utusan sifatnya yang diutus, yang menzahir, seperti itu. Ya, bukan Tuhannya. Ini harus dipahami. Di balik wujud ini ada rahasia sifat Tuhan yang menzahir, yang jika kita ikuti, ya, lewat pembimbingan dia, lewat terpimpinan dia, maka ketemulah rahasia sifat Tuhan. Analogikanya, contoh analogika, ya. Jika di dunia ini analogika kopi. Kopi itu kita dapat ketahui jika ketemu wujud kopinya. Kopi itu di dunia ini kita ketahui adalah sebuah wujud nyata, realita konkret, berbentuk biji. Ada, ya, biji kopi, wujud, ya, untuk dimanfaatkan di blender atau dihaluskan, seperti itu. Dan ada wujudnya. Nah, di dalam wujud itu ada rahasia sifat. Sifat apa? Sifat pahit. Ya. Ada sifat pahit di balik wujud kopi itu. Nah, bagaimana untuk mengetahui sifat rahasia wujud kopi pahit itu? Maka kita harus membuktikan, meminumnya atau makannya. Artinya meminumnya, kalau kopi kan buat diminum.
Nah, kita minum, kita seduh, kita minum, pasti rasanya pahit. Nah, pahit itu sendiri adalah unsur rahasia daripada wujud kopi itu. Ya. Sifatnya tidak terlihat, tapi bisa dirasakan oleh apa? Oleh diri kita, oleh tubuh kita, lidah kita, panca indera kita terasa. Begitu ketemu wujud kita leburkan dengan diri kita, masukkan diri kita, maka rasa itu timbul pahit. Rasa daripada wujud kopi itu terasa, rasanya pahit. Sifat pahit, ya, rasa sifat pahit. Sedangkan pahit itu sendiri, ya, yang rasa pahit itu sendiri, itu tidak kita bisa analogikakan. Pahit itu seperti apa? Taunya pahit ya pahit, rasa pahit. Nah, ketidak bisa diurainya rasa pahit itu adalah sesuatu yang tidak sama dengan rasa itu, tidak sama dengan wujud itu, tidak sama. Artinya tidak bisa tergambarkan, tidak dapat didefinisikan, ya, seperti itu. Tidak dapat dideskripsikan. Nah, inilah persamaan dengan laisa kamislihi sayun. Tidak sama dengan tadi rupa wujud. Ya. Namun yang bisa adalah sifatnya, dan sifatnya itu rahasianya. Nah, jika analog ini sudah dapat kita buktikan, maka itu halnya sama dengan tadi. Ya. Tuhan yang di maha akhirat dengan sistemnya mengutus utusan Tuhan disebut utusan atau rasul, dan di dunia rasul itu mewujud, di dunia menempati wadah zahir, maka ketemu yang wujud, ketemu yang zahir, ketemu yang akhir, maka secara otomatis, ya, jika ini mutlak, ya, qadim baku mutlak, kalau ada selamanya menempati wadah yang zahir, yang wujud, maka kita leburkan dengan yang wujud itu, yang mengikuti atas bimbingannya, keterpimpimannya, maka secara otomatis nyambung pada Tuhan lewat sifat yang rahasia tadi, unsur yang rahasia tadi. Ya, di diri kita ada unsur yang rahasia, itu ruh. Maka ya di dunia ini cari guru ruh yang mutlak, ya, yang waris dari para utusan-utusan Tuhan yang terdahulu di dunia ini. Dan Tuhan terdahulu adalah para nabi, rasul. Ya, rasul itu sebutannya adalah utusan yang zahir di dunia. Kalau utusan yang tidak zahir adalah utusan yang metafisik, ya, berupa nur, ya, nur Tuhan yang disebut dengan Nur Muhammad atau Ruhul Kudus atau Rasulullah, utusan Allah di sini. Di sini Rasulullah menempati wadah, Rasul menempati wadah, yang rahasia ini menempati wadah pembawanya, seorang manusia, ya, dia laki-laki, seperti itu. Cari, ini sistem. Tidak bertemu dengan sistem, tidak memakai sistem kerasulan ini, sistem bertuhan ini, sistem beragama ini, tidak mungkin bisa terhubung dengan Tuhan, nyambung dengan Tuhan. Ini sudah baku, ya, ya. Harus ada sistemnya, SOP-nya, dan metodologinya dalam bertuhan tersebut. Tidak semena-mena kita hanya mengandalkan praktek daripada teori-teori saja, langsung dikerjakan, melalui praktek ibadah yang disebut dari dalam agama apapun itu, seolah-olah sudah nyambung. Bukan hanya ucapan, ya, ya, banyak ajaran agama melalui ucapan seolah-olah sudah nyambung, ya, membaca Quran, ya, bersolawatan, ya, itu dianggap sudah terhubung dengan. Tidak, itu hanya berupa bacaan zahir, ucapan zahir, ya. Jadi harus masuk ke dalamnya, yaitu sampai ke ruhani, sampai ke kolbu. Nah, sistem sampai ke kolbu ada tekniknya, ada caranya, ada jalannya, ada rukun syaratnya, ya, ada sistemnya, ada guru yang membimbing dan ada yang memimpin. Nah, keterpimpinan dan keterbimbingan ini di dunia manusia harus ketemu guru rohani. Sampai akhir hayat manusia itu harus terpimpin dan terbimbing oleh guru rohani. Ya. Sampai akhir hayat umat yang bersama guru rohani. Ya, tidak bisa sendiri, tidak bisa, harus ada gurunya. Ya.
Jangan berakal-akal, ya, mengakal-akali. Tidak bisa. Keterpimpinan, keterbimbingan itu harus ada wujudnya di dunia manusia. Seperti itu. Di rumah tangga saja, di keluarga, ya. Dalam keluarga, orang tua itu adalah pemimpin dan pembimbing anak-anaknya. Seperti itu. Dan orang tua sebagai pemimpin dan pembimbing pada anak-anaknya, dia selalu mengawal. Ya, selalu bersama. Ada dua unsur faktor manusia yang A dengan manusia yang B, bukan sendirian. Ya, selalu terbimbing. Jika tidak terbimbing, terpimpin oleh yang lebih tua atau yang dituakan atau yang sudah mempunyai ilmu, ya, atau orang tua dalam keluarga, nanti anak itu bisa ngawur dalam hidup, perjalanan hidupnya, semaunya sendiri, akal-akalan sendiri, karena orang tua mempunyai pengalaman hidup, seperti itu, ilmu hidup, seperti itu. Ini sangat penting. Tidak boleh manusia itu dalam bertuhan sendiri saja, tidak boleh, harus ada pendampingnya, pembimbingnya, pemimpinnya yang selalu mendampingi, yang selalu mengawasi, yang selalu mengayomi, yang selalu memberi petunjuk, yang selalu memberikan arahan. Seperti itu. Tidak bisa berjalan sendiri, salah besar, saudara-saudaraku. Ya. Nah, tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka agama, para pemilik-pemilik ajaran agama harusnya selalu membimbing dan memimpin. Nah, ini tidak diketahui oleh beliau-beliau. Ya. Ulil amri minkum itulah satu orang manusia yang menjadi pemimpin dan pembimbing umat manusia sedunia. Karena ulil amri minkum itu adalah manusia yang membawa risalah ajaran agama Tuhan, yang sudah tersistem dengan Tuhan, yang sudah ada hubungan dengan Tuhan. Seperti itu. Untuk memimpin umat manusia sedunia artinya rahmatan lil alamin. Bukan hanya untuk kelompok dan golongan saja atau agama-agama tertentu saja. Salah, bukan. Karena ulil amri minkum ini adalah membawa ajaran agama rohani, ilmu rohani, dan dia disebut guru rohani untuk tersambung dengan Tuhan Sang Maha Rohani. Ini fungsi daripada ulil amri minkum, seorang tokoh agama, seorang, kalau bahasa di Islam, seorang ulama yang arif billah, seperti itu, yang memakai ilmu Tuhan, ilmu cahaya, ilmu nur, ilmu rohani, ketersambungan unsur nur, unsur cahaya, unsur rohani, dari dunia sampai Tuhan Sang Maha Rohani, Maha Akhirat tertinggi. Seperti itu. Nah, setelah kita mengikuti dalam praktek dan membuktikan lewat guru rohani di dunia, maka kita akan ketahui, ya, dimensi-dimensi alam utusan dan alam Tuhan itu sendiri. Dan kita mengetahui bahwa dunia dikuasai oleh akhirat, dan dunia akhirat dikuasai oleh Tuhan Sang Maha Akhirat sebagai penguasa dunia akhirat, Maliki Yaumiddin. Seperti itu. Harus ada dasar dalil dan sesuai dengan dasar dalil kitab suci. Nah, tadi itu yang kami sampaikan, Tuhan adalah penguasa dunia akhirat. Ya. Itu di setiap kitab suci di agama-agama lain ada. Seperti itu. Ini dapat dibuktikan oleh manusia, umat manusia yang belajar dengan seorang manusia yang sudah terhubung dengan Tuhan. Dan dia utusan Tuhan di dunia, namun bukan disebutan nabi. Tapi kalau di Islam namanya al-ulama warasatul anbiya, waliya mursida, ulil amri minkum. Ini berdasarkan dalil Quran dan dalil hadis. Dan ilmu Tuhan, ya, dari alam maha akhirat dan dunia, ini harus dapat dibuktikan secara ilmiah dan amaliyah, dipraktekkan, dibuktikan. Dibuktinya tadi, ya, di dunia ini praktek bertemu dengan yang wujud,
wujud kopi tadi, analogika kopi, ya, membuktikan rasa pahit. Sampai dengan pahit itu sendiri tidak dapat kita gambarkan. Ya, kita gambarkan, kita akal-akali sampai mentok di situ. Laisa kamitslihi syai'un. Seperti itu. Dia berupa gelombang, frekuensi dan energi. Dan frekuensi, gelombang dan energi dari Tuhan, ya, Sang Maha Gelombang itu turun ke alam yang kedua, alam akhirat. Kemudian mewujud di sini di dunia. Gelombang itu mewujud getaran, menjadi getaran yang merambat, ya, dalam satu frekuensi, satu jalur, ya, satu titik koordinat, satu jalur di sini. Dan di dalam frekuensi itu ada energi kekuatan, potensi yang dahsyat. Di balik unsur Tuhan itu ruh. Ruh itu adalah gelombang, frekuensi dan energi yang potensinya sangat besar karena unsur Tuhan, ya, yang ada di dunia. Nah, itu yang tidak dapat terdeskripsi, terdefinisi, karena itu unlimited, undeskripsi, undefinisi, yang tidak tergambarkan. Dia laisa kamitslihi syai'un. Itu harus dapat dibuktikan oleh manusia yang beragama. Seperti itu. Jadi bukan hayalita, bukan seakan-akan, dan harus dapat dibuktikan konkret. Hubungannya bisa tersambung, nyambung. Analogikanya, ilmiahnya itu dari dunia bisa terhubung dengan Tuhan, ya, lewat unsur Tuhan yang ada di dunia, ya, sebagai channel, sebagai tali wasilah, tali penghubung, ya. Dia zahir, ya, dapat bertemu, ditemukan, dapat berhubungan, mewakili Tuhan, mewakili utusan Tuhan, dan ada di dunia menzahir. Seperti itu. Nah, analogikanya untuk hubungan, ketersambungan, ya, tentang agama, analogikanya yaitu tentang teknologi handphone. Handphone ini adalah alat, adalah teknologi untuk ketersambungan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, yang jaraknya tak terhingga, ratusan kilometer, ribuan kilometer, bahkan lintas negara dapat terhubung lewat tadi handphone, teknologi. Nah, handphone itu adalah alat teknologi sebagai wasilah, sebagai tali penghubung untuk dapat berhubungan. Nah, handphone itu wujud zahir, ya. Di balik itu ada unsur yang tidak wujud jika rukun syaratnya, cara pengoperasiannya dan jalannya itu sesuai dengan SOP dan semuanya komplit, ya, bisa digunakan, bisa terhubung, nyambung pada orang yang tidak ada pada batasan limit kita, ya, yang tidak kita ketahui bisa terhubung. Seperti itu. Sama analogikanya, unsur Tuhan yang bersemayam di balik wujud manusia sebagai channelnya, sebagai tadi handphone tadi, jika kita berhubungan dengan manusia itu, kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan di maha akhirat, terhubung langsung unsurnya, rohaninya, gelombangnya, frekuensinya, dan energinya. Bisa langsung bertemu dengan manusia itu, lebur dengan manusia itu, sami'na wa ata'na dengan manusia itu, lewat keterpimpinan manusia itu, ya, lewat keterbimbingan manusia itu, seorang guru rohani, ya, kita selalu dibimbing dan dipimpin oleh guru rohani di dunia ini, maka secara otomatis seperti handphone tadi kita dapat gunakan langsung, dapat terhubung dengan Tuhan. Nah, itulah sistem beragama, ya, sistem beragama dari Tuhan, utusan Tuhan, dan di dunia Tuhan menzahir, dari dunia akhirat, maha akhirat, terhubung linear, nyambung sekarang juga. Seperti itu. Jadi sistem beragama itu sistem ketersambungan Tuhan, sang pemilik agama, dengan pembawa ajaran agama, dan di dunia dipraktekkan ajaran agama, sistem agama itu, ya, lewat utusannya dan umatnya bersama, kemudian bisa terhubung langsung, naiknya tadi ke atas lagi, bottom up, sampai pada Tuhan. Sistem ketersambungan. Di agama itu sistem ketersambungan, hubungan antara manusia di dunia
dengan utusan Tuhan di akhirat dan sampai kepada maha akhirat. Artinya yang metafisik serta fisik nyambung sampai kepada maha metafisik. Seperti itu. Sekarang juga dibuktikan agar tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Ya, hubungan tadi Tuhan, utusan Tuhan dengan utusan Tuhan yang mewujud, ini di dalam kitab suci Al-Quran hubungan alif lam mim. Ya, alif Tuhan itu gambarannya Tuhan sendiri, lam malaikat, ya utusan Tuhan, mim manusia yang di dunia, utusan Tuhan yang di dunia, mewujud yang menzahir, persifatan Tuhan yang menzahir ya di dunia. Apa sih yang menzahir? Sifat rahasia Tuhan, bukan Tuhannya. Sifat rahasia kebesaran Tuhan yang menzahir di dunia. Harus kita buktikan sifat Tuhan tersebut dan terhubung langsung seperti itu. Ya, inilah alif lam. Setelah terhubung nyambung sistem Tuhan beragama alif lam mim ini, maka ayat yang kedua, dzalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya bagi orang-orang yang telah mendapat petunjuk, orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin. Tidak keraguan lagi. Nah, di dunia ini harus ketemu guru zahir, Tuhan yang zahir, sifat yang menzahir, unsur yang menzahir, mewujud wujud nyata di dunia konkret. Taatnya, patuhnya pada yang di dunia. Ya, taat secara jasmani, ya, menghubungkan secara rohani. Pahami taat secara jasmani. Apa itu? Keterpimpinan, keterbimbingan jasmaninya, pola kehidupannya, aturan kehidupannya lewat guru rohani. Tidak menyembah yang zahir, tidak. Mentaati keterpimpinan, keterbimbingan, aturan Tuhan yang ada di balik ya guru rohani yang zahir itu. Bukan menyembah guru yang zahirnya, bukan. Ketaatan atas keterpimpinan, keterbimbingan guru tersebut. Nah, guru tersebut itulah bukan Allah. La ilaha, ya di guru rohani itu la ilaha illallah di balik guru rohani nyambung. Dan dia adalah Muhammad Rasulullah. Dia adalah Nur Muhammad di balik zahir guru rohani. Ya. Nur Muhammad unsur Tuhan yang diutus yang bersemayam di balik guru rohani tersebut. Jadi dua unsur tersebut ya, Tuhan yang di maha akhirat unsurnya yang diutus, Nur Muhammad itu bersemayam di balik guru rohani yang zahir. Seperti itu. Nah, kita cara untuk terhubung dengan Tuhan, dengan utusan Tuhan, ya temuilah utusan Tuhan yang menzahir, yang zahir di dunia. Ya, taatlah pada dia, patuhlah pada dia, berserah dirilah pada dia. Sami'na wa ata'na namanya. Setelah sami'na wa ata'na, kategori Tuhan berarti taat, patuh, berserah diri, pasrah. Seperti itu. Dan di situ disebut takwa. Takwa itu taat dan patuh pada guru rohani yang zahir di dunia. Ya, karena di balik itu ada aturan Tuhan, sistem Tuhan, ketersambungan Tuhan yang disebut agama, aturan Tuhan yang nyambung. Ya, apanya yang nyambung? Unsur Tuhan tadi, rohani tadi, unsur kehidupan, ya, dan dinyatakan di dunia. Jadi agama itu adalah aturan hukum undang-undang Tuhan yang metafisik yang harus dinyatakan oleh manusia di dunia lewat si pembawanya tadi, guru rohani yang zahir. Seperti itu. Tidak ketemu guru rohani yang zahir, maka tidak ketemu Tuhan. Karena itu sebagai wasilah, sebagai tali penghubung, sebagai pemimpin, sebagai pembimbing manusia di dunia. Hanya satu setiap zamannya. Sudah dicontohkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada manusia yang satu sebagai utusannya. Dari para nabi atau rasul, dan sampai saat ini, zaman akhir ini adalah pewaris para nabi, penerus para nabi yang membawa sistem ketersambungan, sistem hubungan antara manusia dengan Tuhannya lewat wasilah unsur Tuhan yang diutus atau rasul. Ya, yang metafisik dan fisik nyambung saat ini pula. Itu harus clear.
Setelah itu baru clear dan tinggal dipraktekkan. Nah, prakteknya manusia setelah terhubung dengan Tuhan lewat utusan Tuhan dan guru rohani yang zahir, ini menjadi rahmat nanti praktek hidup manusia di dunia itu. Menjadi rahmat, menjadi kebaikan. Karena membawa sifat Tuhan yang baik, membawa asma Tuhan yang baik, dan dipraktekkan, diwujudkan, dinyatakan oleh manusia yang sudah tersubstitusi, yang sudah tersibghatallah, yang sudah ditempa, ya, yang sudah dibentuk oleh Tuhan sendiri lewat utusannya dan lewat utusan yang menzahir, guru rohani itu, ya, ditempa, dibimbing, dipimpin, ya, dibentuk sampai manusia yang sempurna. Seperti itu dalam kehidupannya, ucapannya menjadi ucapan yang baik-baik, ya, perbuatannya menjadi perbuatan yang baik-baik, akhlaknya menjadi akhlak yang baik-baik, adabnya menjadi adab yang baik-baik. Semuanya manusianya sudah disibghatallah, sudah menjadi objek. Jadi umat manusia dijadikan objek oleh wakil Tuhan di dunia, guru rohani yang zahir. Subjeknya adalah guru rohani yang zahir. Nah, kemudian guru rohani itu mempunyai murid, mat namanya, sebagai objek. Subjeknya guru rohani, ya, dia yang memberi petunjuk, yang membimbing, seperti itu. Dan yang prakteknya pada dasarnya manusia-manusia itu, umat-umat itu atau murid-murid itu, dia praktek tapi sesuai dengan sistem yang dibawa oleh guru rohani itu, dan tidak keluar dari konteks sistem beragama, bertuhan dan kerasulan, terhubung. Seperti itu. Tidak berdiri sendiri, tidak maunya sendiri, harus terpimpin di dunia ini. Di dunia ini manusia harus terpimpin dan terbimbing selalu. Ada kiblatnya, ada imamnya di dunia. Dan umat menjadi makmum selalu. Umat menjadi makmum. Guru rohani menjadi pemimpin, menjadi imam yang bimbing. Dan selalu seperti itu. Ada imam, ada makmum, ada pemimpin, ada yang dipimpin. Dan selalu terhubung, berhubungan lewat aturan pemimpin tadi, imam tadi. Dan imam, pemimpin tadi, pembimbing tadi membawa aturan Tuhan yang diutus, bawa aturan utusan di dunia diwujudkan. Jadi mewujudkan manusia itu atas sistem Tuhan, unsur Tuhan, rahasia Tuhan di dunia ini harus membuktikan. Jadi bukan seolah-olah. Seperti itu saudara-saudaraku. Ini sangat penting dipahami, direnungi dan dipraktekkan, dibuktikan oleh manusia. Jadi agama bukan menjadi suatu kehebatan, bukan suatu menjadi hal yang menang-menangan, ya, hebat-hebatan, ya, tapi agama itu adalah sistem ketersambungan antara manusia, utusan Tuhan dan Tuhan itu sendiri dari dunia sampai maha akhirat. Karena awalnya top down-nya adalah Tuhan, utusan Tuhan dan utusan Tuhan yang mewujud. Dan umat di dunia harus ketemu utusan Tuhan yang wujud di dunia yang zahir untuk terhubung dengan Tuhan yang tidak wujud, Rasul, dan sampai pada Tuhan. Jadi dari dunia akhirat, maha akhirat terhubung. Seperti itu. Itulah agama sebenarnya. Itulah agama. Kalau tidak ada tersambungan, terhubungan, ya, dalam praktek agama, bukan agama namanya. Ya, mohon maaf. Kami hanya menyampaikan dan memberitahukan saja lewat tadi uraian kami, kajian kami, seperti itu. Dan ini bukan, ya, pada dasarnya bukan akal-akalan, berdasarkan dalil, ya, baik dalil akli dan dalil nakli, ilmiah dan dapat dibuktikan. Seperti itu. Agama itu harus ilmiah dan dapat dibuktikan. Jangan agama tidak dapat diilmiahkan dan tidak dapat dibuktikan. Itu namanya hayalita agamanya. Dan harus bangkit. Pemahaman tersebut harus bangkit. Ya, harus bangkit, harus dapat membuktikan. Agama itu harus dapat dibuktikan. Jangan mengikuti,
Ya, jangan mengikuti sudah yang lama saja seperti ini. Jangan seperti itu. Kau harus membuktikan. Seperti kalau tidak membuktikan, tapi ini terserah ya pada manusia. Kami hanya menyarankan saja, menyampaikan saja petunjuk sebagai petunjuk. Jika tidak mau mengikuti ya terserah, karena akan menanggung akibatnya. Tapi kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan Nusantara, Tarekat Naksabandia Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, ya, mempraktekkan ilmu tersebut dengan teknologi metafisik, ya, yang ilmu tersebut dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, sampai guru agung Rasulullah dan sampai kepada Tuhan, ya, sang pemilik daripada ajaran agama itu sendiri, terhubung seperti itu, nyambung sanad keilmuannya seperti itu, unsur ruhnya, unsur rohaninya nyambung, unsur metafisiknya, unsur faktor yang tak terhingga itu nyambung linear sekarang juga seperti itu. Melihat langsung dapat ditentukan, dan melihatnya kami adalah melihatnya kebesaran Allah, bukan melihat saya atas kuasa saya, bukan, ini atas kuasa Allah. Jadi ada ayat yang fa'aina matuwallu fassama wajhullah, pandangan saya, pandangan kami adalah pandangan dia. Pandangan kami itu adalah pandangan tiga unsur, Tuhan, utusan Tuhan, dan yang mewujudkan di dunia yang menzahir. Seperti itu. Ya. Fa'aina matuwallu fassama wajhullah. Saya secara pribadi ini ada tiga faktor unsur, Tuhan, utusan Tuhan, dan yang mewujudkan saya sendiri. Tapi yang mewujudkan ini saya sebagai alat saja, tapi hakikatnya adalah Tuhan itu sendiri lewat utusannya. Utusan melihat tersebut yang menzahir dapat dibuktikan melihatnya Tuhan, ya, Tuhan maha melihat, Tuhan maha melihat, ya, nih, Tuhan maha melihat di alam maha akhirat, melihatnya turun ke alam akhirat, di dunia dibuktikan melihat itu seperti itu. Dan yang melihat itu hanya alat, mata ini hanya alat, sedangkan melihat sendiri itu metafisik, sulit untuk digambarkan. Ya, melihat karena ada unsur yang dilihat di depan kita, nyata, realita, konkret ada. Kalau tidak ada wujud, tidak dapat kita buktikan seperti itu. Karena dunia ini adalah fisik, alam realita, ya, materi, alam materi, maka melihat itu dapat kita buktikan. Yang materi ini adalah unsur rahasia Tuhan yang mewujud di dunia. Jadi yang kita lihat materi ini dari unsur rahasia Tuhan, ya, yang mewujud, yang menzahir. Tapi yang wujud ini bukanlah mutlak, dia relatif karena dia bisa berubah-ubah seperti itu. Yang zahir ini bisa berubah-ubah, relatif, ya. Tapi yang metafisik, yang tadi unsur rahasia itu bakodin, mutlak, baku, kekal, ada selamanya. Metafisik dia berupa gelombang, frekuensi, dan energi, ya, itulah entitas Tuhan, tapi tidak bisa kita sebutkan, merupakan idiom seperti itu. Dan itu harus kita buktikan. Tidak kita dapat buktikan, ya kita tidak bertemu Tuhan, terhubung dengan Tuhan seperti itu. Saudara-saudaraku, ya, inilah tentang agama itu sistem ketersambungan, sistem hubungan metafisik, ya, metafisik, unsur rahasia kebesaran persifatan Tuhan dari alamnya Tuhan sampai ke dunia yang terhubung lewat ajaran agama, aturan Tuhan, ajaran Tuhan seperti itu di dunia, dan harus dapat dibuktikan sekarang juga oleh siapa? Oleh manusia, sehingga clear sifat Tuhan, rahasia Tuhan mewujud di dunia seperti itu. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa. Itu ayat Tuhan. Kami memakai dalil nakli, dan memakai dalil akli, ilmiah, dan dapat dibuktikan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, ya. Kami basis di channel Cahaya Hati hanya menyampaikan informasi ini, ya, kepada umat manusia, saudara-saudara kami dimanapun Anda berada, yang berkenaan dengan tadi agama adalah sistem ketersambungan
sistem hubungan antara Tuhan, dan utusan Tuhan yang menzahir di dunia atau umat manusia di dunia. Dari top down dan bottom up harus terhubung. Dan sekarang juga ya medoon, sekarang juga medoan. Aktif sekarang juga medoan itu aktif sekarang juga terhubung. Lebur, nyambung saat ini pula, menyatu, manunggal bahasa Jawanya saat ini pula. Dan itulah manifestasi daripada kebesaran Tuhan di dunia. Itulah tanda akbarnya dan manusianya sudah hilang menjadi kebesaran Tuhan. Manusia itu jadi manusia yang sempurna, membawa rahmatan lil alamin. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami maaf. Ini adalah informasi petunjuk. Jika berkenan, jika tidak berkenan abaikan saja. Ya, kami hanya tugas menyampaikan dari guru kami untuk menyampaikan hal ini. Ya, jika ada yang berkenan ingin bergabung, silahkan ya. Ikuti kajian kami dan ingin bergabung silahkan ya. Silahkan temui channel kami, menghubungi channel kami, dan untuk prakteknya silahkan kami ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan Nusantara, Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, untuk membuktikan tentang agama Tuhan, Rasul, dan kita praktekkan sekarang juga. Dunia akhirat, maha akhirat terhubung langsung sekarang juga. Selesaikan urusan kita dengan Tuhan sekarang juga, jangan menunggu mati ya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah, illahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Salam cinta kasih sayang rukun dan damai, salam kebangkitan rohani untuk seluruh umat manusia sedunia di zaman akhir ini. Salam kesadaran rohani manusia.